Nah, oleh karena itu rumus selanjutnya, perhatikan pikiran dan tindakan kita. Jadi pikiran dan tindakan membawa pengaruh. Karena Blavatsky ini lebih dekat sama Hinduisme, Buddhisme, dia pakai istilah karma. Jadi, dan ada reinkarnasi. Kalau karma menjelaskannya harus agak hati-hati. Mungkin kalau dalam Islam mungkin tidak sevulgar kalau dalam setegas kalau dalam Hinduisme, Buddhisme. Kalau dalam Islam itu mungkin pakai ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia pun akan lihat hasilnya. Ini konsekuensi dari tadi bahwa hidup ini saling berkait. Yang kamu lakukan apa, itulah yang akan kembali. Kamu mengupayakan apa, itulah yang akan datang. Itu nanti kalau ditarik jadi teori yang populer belakangan ini. Theory of attraction. Tapi ini kebalikannya karma. Kebaikan sekecil apapun yang kamu lakukan akan ada efeknya yang harus kamu tanggung. Kejelekan juga begitu. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun atau perbuatan jelek sekecil apapun. Kamu mau sadari atau tidak, dia kembali lagi pada dirimu. Jangan meremehkan dosa yang kecil-kecil atau kebaikan yang kecil-kecil. Ada temanmu gelasnya mau ditendang, terus kamu tolong, hati-hati ada gelas. Itu kebaikan kecil, kelihatannya sepele, itu akan kembali lagi padamu. Ya sopo ngerti kalau ternyata gantian yang ngantuk kamu mau nendang gelas, ada yang nulungi. Gitu kan gak terasa, kembali lagi padamu. Kejelekan sekecil apapun juga kembali. Alah pak, bohong kecil aja. Males pak jawabnya, dia cerewet sih. Misalnya, saya bohong kecil-kecilan. Itu nanti ada efeknya juga. Jangan menyepelekan kesalahan, dosa, kalau bahasanya agama maksiat, yang kecil-kecil. Dan juga kebaikan yang kecil-kecil. Ada efeknya, semua akan kembali. Di level dirimu dan di level alam semesta. Demi apa? Demi keseimbangan, demi harmoni tadi. Karena alam ini berjalan sesuai harmoni. Kesalahanmu yang kamu lakukan itu kan mengacaukan harmoni. Ya nanti ada kelanjutannya biar harmoninya kembali. Kebaikanmu juga begitu. Karena dia mendukung harmoni, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dari dukunganmu. Itu karma. Kalau reinkarnasi ini, hidup ini berlanjut. Jadi pahami saja bahwa tidak selesai hanya dengan dunia ini. Kalau di Hindu dan Buddha malah kembali lagi ke sini. Sebelum tuntas sampai makom mutmainnah, kamu akan dikembalikan lagi. Jadi kalau dalam agama, ya hidup itu tuntas. Ada kalkulasinya kalau dalam Islam. Kalau kamu banyak dosa, banyak salah, mengacaukan harmoni, ya besok ada hisabnya. Ada penderitaan yang harus kamu tanggung di akhirat. Meskipun tidak harus kembali lagi ke dunia. Seperti konsepnya Hinduisme dan Buddhisme. Itu bahasa kasarnya, kebaikan apapun, kejelekan apapun yang kamu lakukan kembali lagi padamu. Itu karma. Kayak acara TV. Itu karma. Jadi lakukan karma yang baik, jauhi karma yang jelek. Kalau dalam Islam ada rumus innal hasanat yudhibnas sayyi'at.
Kalau kamu merasa, Pak, saya kemarin terlanjur melakukan yang jelek-jelek. Sekarang double lakukan kebaikan sebanyak mungkin untuk menetralisir. Jadi caranya begitu. Tidak, jangan putus asa. Wah, terlanjur, Pak. Gimana ini? Dosaku akeh iki, Pak, piye misalnya. Nah, ya tetap ada jalan keluar. Lakukan. Kalau dalam agama kan disuruh tobat dulu, menyesal. Semenyesal-menyesalnya. Baru kemudian diikuti dengan perbuatan baik-baik untuk membakar yang jelek. Yudhibnas sayyi'at. Kalau ada hak yang harus dibayar, ya dibayar. Kalau tadi temanmu yang dibohongi masih ada, minta maaf ya, saya kemarin bohong. Ada, itu berarti ada hak yang harus ditunaikan. Kalau tidak ada, wah orangnya sudah jauh, Pak, susah, Pak. Malu saya, Pak, ngomongnya, Pak, misalnya. Ya wis, lakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Nah, itu untuk menghindari karma yang jelek. Jadi rumus selanjutnya, karma dan reinkarnasi. Itu rumus hidup. Itu sambungannya dari asal-usul tadi sebenarnya. Terus, ingat-ingat fakta, dengan alam saja kita ini satu, apalagi dengan manusia. Persaudaraan antar manusia itu sifatnya alamiah. Jadi natural. Bukan kok, yuk kita bersaudara, yuk. Kita temenan aja deh ya, saudara aja ya. Misalnya, bukan itu maksudnya. Jadi hakikatnya secara spiritual kita itu satu. Bukan kok nembak ditolak terus kita temenan aja ya, bukan itu. Ya. Kita kakak adik aja ya, kan gitu. Nanti kan banyak kamu yang gitu ya. Nembak ditolak terus kita kakak adik ya. Alah, kakakku mau sudah banyak. Oke. Jadi kita adalah jemari dari tangan yang sama. Kita adalah pancaran cahaya dari pusat cahaya yang sama. Jadi teosofi ini agak dekat kalau teori penciptaannya dengan emanasi. Banyak orang yang susah memahami emanasi. Dianggapnya penciptaan emanasi ini bertentangan dengan penciptaan yang tidak ada, kreasio ex nihilo. Padahal menurut saya tidak. Jadi emanasi bukan lawan dari kreasio ex nihilo. Menciptakan dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada mikrofon. Itu kan kreasio ex nihilo. Kalau zaman segalanya tidak ada, awalnya kan yang ada hanya Allah. Tidak ada apa-apa sama sekali. Yang ada satu-satunya hanya Allah. Berarti begitu ada ciptaan, itu kan keluarnya dari Allah. Itu kan emanasi. Sumbernya dari Allah. Itu kan emanasi. Bahasanya tokoh-tokoh emanasi melimpah dari Allah. Jadi terus limpahan ini melimpah lagi. Melimpah lagi kalau dalam tasawuf. Limpahan pertama yang paling dekat sama Allah itu nanti yang disebut Nur Muhammad. Dia jadi prototipenya alam semesta. Yang paling dekat sama Allah. Itu emanasi. Ya, kalau ada tanya misalnya, dari tidak ada kacamata, dari ada kacamata, itu terus bahannya apa? Loh, karena bahannya juga segalanya tidak ada. Yang ada cuma Allah, berarti bahannya ya Allah. Wong segalanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka adanya sesuatu itu ya sumbernya Allah. Cuma bedanya di bahasa. Orang emanasi menyebutnya melimpah. Sementara di kreasi ex nihilo itu bukan. Melimpah itu kan kayak dari gelas terus dituangkan gitu kan. Cuma yang kreasi ex nihilo tidak melihat prosesnya, melihat pokoknya Allah menciptakan dari tidak ada jadi ada. Yang itu ya sumber ciptaannya pasti Allah juga.
Jadi itu sebenarnya pembulatan filosofis maksudnya sama, tapi sudah terlanjur gegeran dan merasa berbeda. Oke, kita ini satu sumber. Secara spiritual sama. Tadi kan yang saya bilang manusia dalam sisi spiritualnya kan satu semua dari Allah. Yang jadi identitas manusia itu kan yang spiritual ini tadi. Berarti apa? Kita berada di frekuensi dari cahaya yang sama. Kita jemari dari tangan yang sama. Maka perbuatan baik itu semakin tinggi kualitasnya kalau act for and as the self of all. Bertindak untuk atau sebagai diri of all, diri banyak orang. Jadi rumus bergaul hubungan antar manusia yang paling luhur itu tidak untuk kepentingannya sendiri, tapi pikirkan kepentingan banyak orang. Syukur-syukur bisa semua orang. Itu namanya act for and as the self of all. Kenapa? Kalau aku berbuat baik padanya, itu sama saja berbuat baik padaku, karena aku dan dia satu hakikat. Kalau aku memaki-maki dia, sama saja maki-maki aku sendiri. Karena aku dan dia satu hakikat. Karena ada itu kan hadisnya Nabi banyak. Ada orang yang dilaknat karena memaki bapaknya orang lain. Dan orang lain yang dimaki akhirnya bales maki bapaknya sendiri. Itu sama kayak orang yang maki-maki bapaknya sendiri dan orang ini dilaknat. Karena ada hadis begitu. Hari ini kan kita sering begitu. Kita maki pilihannya orang lain, akhirnya orang lain memaki pilihan kita. Itu sama dengan sebenarnya kita memaki-maki pilihan kita sendiri. Karena kita sama, satu hakikat. Kita ada di frekuensi dan level yang sama. Kita ini bersaudara. Muhrim lah pokoknya. Oke, jadi act for and as the self of all. Tindakanmu mau melakukan apapun, kalau bisa cari yang manfaatnya untuk lebih banyak orang, tidak hanya untuk dirimu. Semakin banyak yang dapat manfaat dari tindakanmu, semakin tinggi kualitas perbuatanmu. Tapi kalau Anda menyenangkan, membahagiakan dirimu sendiri, ya enggak. Makan kalau memang bisa ngajak teman, diajak aja. Kecuali ya bekalnya pas-pasan. Tapi kalau bisa diajak. Atau piknik ya kalau mampu ya diajak. Itu manfaatnya lebih besar. Apapun yang kamu lakukan, cari manfaat yang untuk lebih banyak orang. Itu kualitas tindakannya lebih tinggi. Karena itu sama dengan kamu memberi manfaat bagi dirimu sendiri. Makanya orang teosofis ini dekat dengan konsep altruis. Jadi tidak terlalu care dengan kepuasan kebahagiaannya sendiri, tapi lebih concern dengan kepuasan kebahagiaan yang lain. Tidak ada orang yang bilang altruis itu jelek atau jahat. Kalau kamu ada orang yang demi orang lain mau berkorban, itu kan luhur dia. Oke, konsep kunci selanjutnya ini yang saya omongkan narasi-narasi besar, utama, dan dalam. Detailnya banyak, cuma saya bawa beberapa yang sekiranya bisa kalian tangkap. Nah, dalam hidup ini jangan khawatir. Tuhan, Allah, realitas puncak menyediakan fasilitas para penuntun. Jadi memang secara periodik ada para guru besar. Bukan profesor loh ya. Apa bahasa? Ya, orang-orang utama yang tugasnya nuntun. Kalau dalam tasawuf, para mursyid. Yang membantu kita dalam tadi perjalanan suci kita di muka bumi. Kalau haji ya mereka jadi petugas hajinya. Yang bantu kita. Ini para guru besar.
secara periodik datang. Kalau di kita ya ada nabi demi nabi, wali demi wali, pembaharu demi pembaharu. Dan biasanya setiap tokoh, setiap guru besar kemudian melahirkan alirannya masing-masing. Melahirkan pengikutnya sendiri-sendiri sehingga muncullah cabang-cabang spiritual baru secara institusional yang nanti dikenal sebagai agama. Jadi dari sini nanti muncul pandangan bahwa agama-agama itu sumbernya sama. Hanya saja memang penuntun-penuntun yang jadi sumber agama-agama ini hidup di zaman, di ruang dan waktunya sendiri sehingga ramuan institusi agamanya beda-beda meskipun misi yang dibawa sama. Jadi itulah para penuntun. Ada teori yang mengatakan yang datang belakangan biasanya lebih utuh daripada yang datang sebelumnya. Maka teori Islam sebagai final, datangnya paling akhir, itu bisa mengklaim bahwa lo Islam karena dia paling akhir, kandungan-kandungan yang sebelumnya ada semua. Disempurnakan di Islam. Jadi bukan berarti ajaran-ajaran sebelumnya ada, cuma sudah termaktub di yang terakhir. Jadi mungkin ajarannya Musa perjanjian lama nanti disempurnakan di perjanjian baru Isa dan seterusnya. Mungkin sebelum itu yang Nabi Dawud, kemudian Nabi terus ke belakang, semakin lama semakin sempurna. Yang belakangan memuat yang sebelumnya. Makanya kalimat terakhir yang diturunkan kan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini final, sudah kusempurnakan. Itu menunjukkan bahwa Islam memang babak finalnya. Cuma ngerinya kalau sudah babak final biasanya terus pertandingan bubar, semprit 3 kali. Tidak ada pertandingan lagi sudah. Berarti memang ini era-era akhir. Oke, yo akhir bukan berarti terus besok apa tahun depan. Tapi ini fase-fase babak terakhir mungkin kalau tidak di kalian yo paling 1, 2, 3 generasi yang akan datang sudah final. Sudah penyerahan hadiah terus teriak-teriak champion. Terus yang kalah nangis-nangis itu sudah. Itu berarti sudah bubar pertandingannya. Selanjutnya bagaimana kita tidak tahu. Kalau di Islam ya terus kalkulasi tadi. Step selanjutnya, dunia selanjutnya. Cuma perjalanan suci kita di dunia ini dituntun oleh beliau-beliau para orang suci. Maka cari mereka ini kalau kalian merasa bingung mau berjalan kemana. Cari para guru, para mursyid, para ustadz, para ulama dalam definisi yang sebenarnya. Karena 2-3 hari ini banyak orang ribut tentang ulama yang benar itu yang kayak gimana. Alhamdulillah loh ya, selama ini kamu cuek dengan orang bolak-balik ngomong ulama, kamu peduli amat siapa ulama. Sekarang orang mulai belajar, apa sih sebenarnya ulama itu? Itu manfaatkanlah wacana-wacana yang beredar itu untuk nambah ilmumu. Nggak usah ikut kontroversinya, tapi nambah ilmu. Setiap isu kan bisa nambah ilmu baru. Oke, biar mereka yang gegeran, jangan kita. Terus dari situ nanti muncul pandangan bahwa agama-agama di dunia itu seperti cabang dari pohon yang sama. Ini nanti jadi cikal bakal lahirnya gagasan pluralisme. Sebagaimana cabang, ya ada karakter samanya, tapi ada juga bedanya. Karena dia berkembang ke arah yang berbeda. Meskipun asalnya sama. Ranting A sama ranting B kan beda.
tapi dia berasal dari pohon yang sama. Yang sini daunnya lebat, yang sini daunnya tidak terlalu lebat, yang sana malah tidak ada daunnya, bisa beda-beda. Tapi dia sumbernya pohon yang sama. Nah, itu dari sini nanti lahir gagasan pluralisme agama-agama. Kenapa kok bisa begitu? Ya tadi sumbernya semua dari Allah, tapi terus dari Tuhan, tapi terus diutuslah orang-orang yang memandu. Para pemandu ini menyampaikan pesan, menyampaikan misi sesuai ranah, ruang, dan waktunya masing-masing. Dikemas dalam budaya yang mereka hadapi sendiri-sendiri. Dari situ nanti terus manusia selanjutnya memegangi ajaran-ajaran tadi, lahir dan batinnya. Sehingga muncul institusi namanya agama. Lahirlah kemudian banyak agama, tapi sumbernya satu. Nah, hari ini banyak orang hanya melihat rantingnya. Ranting demi ranting, sehingga ngertinya hanya perbedaan. Tidak sadar kalau ranting-ranting itu sebenarnya pohonnya sama. Kalau pakai bahasa awal tadi, ketika masuk ke ranah spiritual itu akan terasa samanya. Terus, nah, dapat ilmu tadi semua dari mana? Sebenarnya yang saya omongkan dari awal sampai akhir tadi ada di semua agama, di semua peradaban spiritual. Mungkin termasuk Jawa. Cuma biasanya ajaran-ajaran yang dalam itu dikemas dalam mitos-mitos, dikemas dalam cerita-cerita yang seolah-olah tidak masuk akal. Jadi itu kearifan nenek moyang zaman dulu. Jangan dikira mitos itu yang berkembang di masyarakat misalnya itu sekedar cerita sambil lalu pengantar tidur. Tapi di balik itu sebenarnya banyak rahasia yang harus kita ungkap. Dulu waktu Teosofi menyebarkan ajarannya di Indonesia awal itu banyak pakai media wayang. Mirip kayak para wali juga pakai media wayang. Itu kan cerita-ceritanya simbolis semua. Kalau orang tidak bisa menangkap simbol cuma dapat cerita wayangnya. Tapi kalau jiwanya siap nanti akan ketemu rahasianya, ketemu hikmahnya. Sama kayak minggu lalu kita cerita-cerita banyak tentang Nasruddin. Itu kan ya, kalau nggak bisa menangkap hikmahnya, dapat lucunya tidak masalah. Dapat lucu itu kan sudah lumayan terhibur. Tapi kalau akalmu nyampe, jiwamu siap, kamu akan ketemu rahasianya. Dulu Sunan Kalijogo pertimbangannya kan itu. Masyarakat belum siap. Kalau tiba-tiba langsung disuruh sholat tahajud, puasa Senin Kemis, bahasa itu. Dimasukkan pelan-pelan. Dikasih simbol-simbol. Dengan asumsi ini masyarakat kalau semakin meningkat, semakin cerdas, mereka akan siap dan bisa menangkap pesannya. Cuma kok yontilalah, katanya Blavatsky di awal tadi, masyarakat ternyata tidak dewasa-dewasa. Gegeran zaman dulu sama persis dengan gegeran hari ini. Dulu ada perang adat, perang padri, itu ya podo yang keras-keras kaku sama yang tradisi. Semoga sekarang tidak terulang lagi perang itu. Jadi kita tidak matang-matang, tidak dewasa-dewasa. Jangan-jangan sudah ada banyak isyarat, banyak simbol, kita tidak bisa baca. Kita yang ngerti mitos. Cuma kita pakai guyonan aja. Nyai Roro Kidul. Mungkin di balik itu ada banyak visi, banyak misi. Cuma kita mikirnya, itu Nyai Roro Kidul nyalonnya di mana ya? Tiap hari pakai sanggul, pakai itu. Ya mikirnya ngono. Jangan-jangan narasi-narasi itu ada rahasianya. Cuma kita nggak nyampe ke sana. Yang dilakukan oleh Blavatsky dan kawan-kawan itu kan mengungkap itu. Rahasia-rahasia dari ajaran-ajaran kuno. Oke. Maka ini puncak-puncaknya. Kalau di Blavatsky manusia itu punya 7 lapis jiwanya. Dirinya.
Mulai dari yang fisik sampai terdalam. Ini nanti detailnya kalian baca sendiri. Lapisan paling dalam yang tadi spiritual kita suruh menyentuh, itu pakai istilah-istilah Buddha sama Hindu. Itu Atma atau Atman. Jadi ini dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan. Agak keluar sedikit ada namanya Budi. Ini yang kalau di Jawa populer jadi nama orang ini, Budi. Ya, Budi ini mental, jiwa yang dicahayai oleh Atman. Namanya Budi. Jadi Budi itu pasti baik. Ya. Karena dapat cahaya ketuhanan. Ya. Makanya orang bilang utang budi, itu berarti utang kebaikan, bukan utang yang jelek-jelek. Kalau orang dipukuli kan, awas kamu nanti, aku utang budi padamu. Enggak, itu bukan utang budi. Jadi budi itu pasti baik. Kenapa? Budi itu dimensi rohani manusia yang dicahayai oleh aspek ketuhanan. Namanya Atman. Lebih keluar sedikit lagi ada namanya manas. Manas ini akal. Rasio. Batin juga. Nah, keluar sedikit lagi dari akal, agak ke anu lagi ada hasrat, keinginan, nafsu, ambisi. Itu juga kualifikasi kita. Terus keluar sedikit lagi ada prana. Prana ini daya hidup. Ya, ini kadang-kadang juga dipakai nama paranormal. Prana, sakti gitu ada. Ini daya hidup. Kalau bahasa Indonesia ini yang disebut rohnya. Yang membuat kita hidup. Baru setelah itu ada namanya linga sarira. Ini jiwa astral, kayak cetak spiritual, cetak energi manusia. Tubuh astral. Kalau kalian mimpi, itu yang jalan-jalan yang beroperasi level jiwa astral ini. Aspek astralnya. Baru setelah itu yang paling lahir namanya apa itu? Tula sarira, tubuh fisik, jasad. Jadi jasad, tubuh astral, roh atau daya hidup, ke dalam lagi ada hasrat, keinginan, nafsu, ke dalam lagi ada intelek, pikiran, ke dalam lagi ada budi. Jadi jiwa yang sifatnya spiritual karena dapat cahaya dari yang paling dalam namanya Atman. Jadi setiap titik itu punya hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kalau ingin memahami manusia itu apa dan bagaimana, gali dirimu sampai ke dalam. Sejauh mana kamu sudah mengelola jasadmu, mengelola rohanimu, mengelola daya hidupmu, nafsumu, budimu. Apakah kamu sudah bisa nyambung sama Atmanmu? Belajar sampai ke level paling dalam. Kalau sudah kenal, ayo menempuh perjalanan rumusnya yang di atas tadi. Karena sebelum kamu kenal dirimu, paham dan sadar konstitusi dirimu, kamu belum bisa melakukan perjalanan. Nah, ini tulisannya Blavatsky yang lain tentang Golden Stairs. Ini kalau kemarin kita ngaji ini kayak adabnya, etiketnya. Ini mendukung perjalanan kita. Ada 13. Yang pertama, hiduplah yang bersih, lahir dan batin. Yang kedua, open mind, berpikiran terbuka. Yang ketiga, berhati yang tulus. Yang keempat,
berpikiran yang jernih. Yang kelima, itu unveiled spiritual perception. Itu mungkin maksudnya, masuklah ke ranah spiritual. Ungkaplah, singkaplah ranah spiritual. Jangan berhenti hanya di fisik, jangan berhenti hanya di fikih. Kemudian yang keenam, borderline for one's co-discipline. Saling bantu sesama saudara yang sama-sama menempuh perjalanan, sama-sama murid. Saling saudara. Kalau saudara itu kan saling bantu. Berat kalau kamu jalan sendiri, tapi kalau banyak temannya, banyak yang mendukung, akan lebih ringan. Kemudian yang ketujuh, buka dirimu siap untuk memberi dan menerima nasihat dan instruksi atau petunjuk. Jangan jual mahal. Untuk ngasih tahu orang apa dikasih tahu orang. Kita harus terbuka. Buat orang lain nyaman, mengingatkanmu kalau salah. Dan ketika kamu mengingatkan orang lain, buat dia juga nyaman. Kemudian patuh pada guru seutuhnya. Kemudian siap untuk menjalankan kebenaran sesuai yang diinstruksikan oleh guru. Itu nomor 9. Kalau kalian baca taklim, adabul alim wal muta'alim, posisi guru ini vital. Jadi mau tidak mau harus patuh, apalagi dalam tasawuf ada namanya mursyid. Kalau sudah baiat ikut seorang mursyid, sudah pasrahkan dirimu 100%. Kalau sudah nyampe 9, baru keluar di nomor 10. Berani melawan kalau ada personal injustice. Berani menanggung, berani menahan kalau ada ketidakadilan terhadap dirimu. Kemudian berani mendeklarasikan, menyatakan prinsip. Tidak apa-apa kalau kamu punya prinsip-prinsip kebenaran, kok tidak cocok, jelaskan saja sama orang lain, tidak masalah. Kemudian membantu, membela orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan. Kemudian constant eye, selalu memperhatikan perkembangan dan kesempurnaan manusia melalui ilmu-ilmu rahasia yang tadi dijelaskan. Rumus-rumus hidup tadi, sunnatullah tadi diperhatikan biar kita berkembang, yang lain juga berkembang. Karena kalau yang lain tidak berkembang, kita susah berkembang. Karena aku dan kamu satu. Kamu punya teman, nakalnya luar biasa. Sedikit atau banyak kamu akan terpengaruh. Harus berkembang bareng-bareng. Sebaliknya punya teman soleh luar biasa, nanti yang soleh ini terpengaruh kamu nakal. Ya. Jadi harus saling bantu dalam kebaikan. Wa ta'awanu. Jadi ini namanya golden stairs, tangga emas. Perhatikan titik-titik ini. Kalau yang kiri ini ngurusi individualmu, yang kanan ngurusi aspek sosialnya. Dua-duanya penting. Oke, ada beberapa quotes yang boleh kamu bawa pulang. Theosophy is who theosophy does. Not think, not studies, not feel, but does. Ilmu itu kelakone ganti laku. Versi bahasa Inggris. Jadi teosofi itu siapa yang menjalaninya, bukan yang memikirkannya, bukan yang mengkajinya kayak malam hari ini, bukan yang merasakannya saja, tapi yang menjalankannya. Tadi ada banyak rumus-rumus tentang perjalanan, tentang kebaikan. Ya lakukan. Itu yang kedua, sebelum jiwa dapat memahami,
Harmoni dalam diri harus dicapai. Dan mata lahiriah dibuat buta dari segala ilusi. Ini dalam penjelasannya, tapi kamu bisa menangkap pasti. Sebelum jiwamu bisa paham yang saya jelaskan tadi, malam ini hanya akalmu yang menangkap sebenarnya. Jiwamu belum paham. Jiwa yang paham itu nanti dia sadar. Cuma untuk melahirkan kesadaran ini butuh dirimu beres dulu, harmonis dulu. Dan butuh membutakan diri dari ilusi-ilusi dunia, tipuan-tipuannya dunia. Nanti jiwamu akan sadar. Kalau jiwamu sadar, kualitas hidupmu akan meningkat. Itu rumus kedua. Rumus yang ketiga ini mengingatkan hati-hati. Kebajikan dan kebijaksanaan adalah sesuatu yang luhur. Namun kalau keduanya melahirkan kesombongan dan keterpisahan dari semua manusia yang lain, maka keduanya hanya menjadi belokan-belokan penonjolan diri dalam bentuk yang terlihat lebih baik. Belajar filsafat, belajar kebijaksanaan, menjalankan kebajikan, itu mulia. Tapi kalau ternyata efeknya adalah kamu merasa mulia, maka itu sebenarnya sebentuk kesombongan, penonjolan diri. Jadi lakukan perbuatan mulia tanpa kamu merasa sebagai orang yang mulia. Karena dua hal ini kebalikannya. Jadilah orang mulia, tapi jangan jadi orang yang merasa mulia. Karena merasa mulia itu blunder kemanusiaan, membuatmu terpisah, merasa elit, merasa penting. Nah, itu kesombongan. Masih ada ternyata. Ini rumus kebijaksanaan. Bertindak dengan bijaksana pada saat tindakan dibutuhkan, atau menunggu dengan sabar pada saatnya harus tenang, akan membuat orang selaras dengan gelombang kehidupan. Tidak peduli dengan hukum ini akan membawa seseorang ke dalam antusiasme yang tak rasional atau putus asa yang mendalam. Waktunya bergerak, bergeraklah. Waktunya diam, diamlah. Salah milih keputusan kapan bergerak, kapan diam. Hasilnya dua. Semangat tapi tidak rasional, atau putus asa karena gagal. Jadi waktunya gerak, gerak aja. Waktunya diam, diam. Kalau tidak, kamu akan kecewa. Waktunya nembak, ya ditembak. Waktunya nunggu, ya ditunggu. Waktunya nunggu kok kamu tembak, nanti ya ditolak, kamu kecewa mendalam. Sudah antusias tapi kecewa karena kamu tidak rasional. Ya. Atau waktunya nembak, waktunya diem, kamu nembak. Waktunya nembak, kamu diem. Dia sudah nunggu-nunggu, kamu diem aja. Ya. Nanti ditembak orang lain, kamu nangis-nangis. Oke, nah ya. Nanti kalau ditanya, enggak kok Pak, saya enggak sedih. Cintaku tulus kok Pak. Tulus tapi ngomongnya sambil nangis. Oke. Ini nasihatnya Blavatsky lagi. Penghalang paling utama yang merintangi para ilmuwan atau para filosof mungkin untuk percaya pada Tuhan dan hal-hal spiritual adalah pandangan materialisme mereka. Orang yang terjebak materialis hanya percaya yang benar itu yang kelihatan mata dan bisa dijangkau oleh akalnya, biasanya memang susah menerima yang spiritual, termasuk Tuhan. Kalau zaman itu banyak orang ateis karena terjebak materialis. Kita juga sebenarnya selama ini lebih sering diajari untuk bersikap materialis. Kenapa sekarang banyak konflik? Itu kalkulasi-kalkulasinya material. Seolah-olah kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan itu kuncinya di hal-hal yang kelihatan mata. Harus jadi presiden atau harus tidak jadi presiden. Harus mendukung A atau harus mendukung B.
Hari ini kita susah. Kalau saya ngomong kesejahteraan, bayanganmu pasti ekonomi. Kalau saya ngomong kemakmuran, juga ekonomi yang ada di pikiranmu. Kebahagiaan mungkin yang pertama-tama kecukupan ekonomi. Itu otak kita sebenarnya sangat bau materi. Padahal kemarin sejak Diogenes, sejak Nasruddin kita diajari bahwa bukan itu yang namanya kaya. Bukan itu yang namanya makmur dan sejahtera. Cuma kita banyak terjebak di materialisme. Dan yang terakhir katanya Blavatsky, the cruelest tyrann, tiran yang paling kejam itu public opinion, pandangan masyarakat. Dan hari ini kamu rasakan itu lewat Twitter, Facebook, Instagram. Maka rumusnya apa? Jangan terlalu pusing dengan public opinion. Karena public opinion bisa iya, bisa tidak. Kalau hari ini kan banyak tidaknya daripada iyanya. Karena dia adalah tiran yang paling kejam. Masih banyak parameter-parameter kebenaran yang lain yang lebih hakiki dibandingkan public opinion. Oke, alhamdulillah. Itu kenalan kita dengan teosofi lewat Blavatsky. Masih sangat banyak wacananya, sangat banyak isu-isunya. Saya bilang tadi, saya membawa beberapa saja yang mungkin relevan untuk ngaji kita. Termasuk dalam rangka mengantarkan kita ketemu tokoh terakhir kita bulan ini minggu depan, yaitu Raden Mas Sosrokartono, yang dipandang juga salah seorang tokoh teosofi. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.